Tentang laut, pernahkah sobat merasakan betapa asinnya air laut? Pernahkah sobat berpikir, bagaimana bisa air laut memiliki rasa yang asin? Selain itu, jika air laut tersebut terkena mata, maka akan menimbulkan rasa perih pada mata. Mengapa demikian, dan bagaimana hal itu menjadi hal yang jarang kita pikirkan? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai air laut dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dan mari kita mulai. Pertama, mengapa air laut asin? Air laut memiliki rasa asin karena mengandung berbagai jenis garam dan mineral yang larut di dalamnya. Fenomena ini terjadi karena proses geologis dan kimia yang telah berlangsung selama jutaan tahun di permukaan bumi. Pertama-tama, mari kita bahas bagaimana garam masuk ke dalam air laut. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi mengalir melalui sungai ke laut. Selama perjalanan ini, air hujan memperoleh sedikit mineral dan garam dari tanah dan batuan yang dilewati. Mineral dan garam ini membawa berbagai macam ion, seperti natrium, klorida, magnesium, sulfat, dan banyak lainnya. Saat air hujan mencapai laut, air tersebut membawa mineral dan garam yang telah terlarut di dalamnya. Selama berjuta-juta tahun, proses penguapan air laut terjadi secara terus-menerus karena panas matahari. Namun, garam dan mineral tidak menguap bersama air. Sebaliknya, air menguap, sementara garam dan mineral tetap di laut. Proses ini menghasilkan konsentrasi garam yang semakin tinggi di dalam air laut setiap kali air laut menguap dan meninggalkan mineralnya. Akibatnya, konsentrasi garam di laut semakin meningkat dari waktu ke waktu. Karena proses penguapan ini berlangsung secara terus-menerus, garam dan mineral terus bertambah di dalam air laut. Selain itu, proses geologis juga berkontribusi pada peningkatan kandungan garam di laut. Ketika lempeng bumi bergerak, kerak bumi terbentur dan terlipat. Proses ini membawa mineral dari batuan ke dalam air dan tanah, yang akhirnya mencapai laut melalui sungai-sungai dan aliran air lainnya. Mineral ini termasuk dalam komposisi garam laut. Konsentrasi garam yang tinggi inilah yang menyebabkan rasa asin air laut. Ketika Anda merasakan air laut, Anda sebenarnya merasakan kandungan garam yang larut di dalamnya. Secara kimia, garam dalam air laut terurai menjadi ion positif dan negatif, seperti natrium dan klorida. Ketika ion-ion ini bercampur dengan air, mereka memberikan rasa asin yang khas pada air laut. Jadi, air laut asin karena proses geologis, kimia, dan penguapan yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Garam dan mineral yang terlarut di dalam air laut berasal dari berbagai sumber, termasuk proses pengikisan batuan oleh air hujan dan proses geologis lainnya. Semua faktor ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan rasa asin yang khas pada air laut yang kita kenal hari ini. Kedua, mengapa air laut perih di mata? Air laut perih di mata adalah fenomena yang sering dialami oleh banyak orang ketika mereka berenang di laut atau terkena percikan air laut. Sensasi perih ini disebabkan oleh berbagai faktor sains yang terjadi ketika air laut bersentuhan dengan mata. Untuk memahami mengapa air laut perih di mata, kita perlu melihat komposisi air laut dan respon fisik dari mata manusia terhadap zat-zat tertentu dalam air laut. Pertama-tama, air laut mengandung berbagai zat yang bisa menyebabkan iritasi pada mata manusia. Salah satu zat utama yang menyebabkan perih adalah konsentrasi garam atau natrium klorida yang tinggi dalam air laut. Air laut memiliki konsentrasi garam sekitar 3,5%, yang jauh lebih tinggi daripada air tawar. Ketika air laut masuk ke mata, garam dalam air laut bereaksi dengan cairan air mata, yang menghasilkan sensasi perih. Selain itu, air laut juga bisa mengandung zat-zat lain seperti klorin, sulfur, dan bahan organik lainnya yang dapat bereaksi dengan mata. Misalnya, jika ada residu sisa bahan kimia seperti klorin dari kolam renang yang bercampur dengan air laut, hal ini juga bisa menyebabkan iritasi pada mata. Ketika air laut masuk ke mata, respon fisik mata manusia berperan dalam menyebabkan sensasi perih. Mata memiliki sistem pertahanan alami untuk melindungi diri dari benda asing dan zat-zat yang berpotensi merusaknya. Salah satunya adalah melalui produksi air mata. Ketika mata terkena zat iritan seperti garam dalam air laut,
kelenjar air mata akan memproduksi lebih banyak cairan air mata untuk mencoba membersihkan dan mengencerkan zat iritan tersebut. Proses ini bisa menyebabkan mata terasa basah dan perih. Selain itu, mata juga memiliki sistem saraf yang sensitif yang merespon rangsangan seperti iritasi dengan menyebabkan sensasi perih atau ketidaknyamanan. Ini adalah respon alami tubuh untuk memberi sinyal kepada otak bahwa ada sesuatu yang mungkin tidak aman atau merusak pada mata. Perlu diingat bahwa tingkat sensitivitas terhadap air laut bisa bervariasi antara individu. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap iritasi dari air laut daripada yang lainnya, tergantung pada kepekaan mata dan tingkat produksi air mata mereka. Untuk mengurangi ketidaknyamanan saat terkena air laut, ada beberapa langkah yang dapat diambil, seperti memakai kacamata renang atau menyiram mata dengan air tawar setelah berenang. Air tawar membantu untuk menetralkan efek garam dan zat iritan lainnya yang mungkin masih tersisa di mata. Dengan memahami komposisi air laut dan respon fisik mata manusia, kita dapat lebih memahami mengapa air laut bisa menyebabkan sensasi perih di mata, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan saat berenang atau beraktivitas di laut. Ketiga, kenapa garam jadi bumbu makanan? Pertama-tama, untuk memahami mengapa manusia menggunakan garam sebagai bumbu makanan, kita perlu memahami peran garam dalam pengolahan makanan dan reaksi kimia yang terjadi ketika garam digunakan dalam proses tersebut. Garam, atau natrium klorida atau NaCl, adalah mineral penting yang ditemukan di alam dan merupakan komponen esensial dalam diet manusia. Secara historis, garam telah digunakan dalam berbagai kebudayaan sebagai bumbu, pengawet, dan bahkan sebagai mata uang. Namun, dari sudut pandang ilmiah, mengapa garam begitu penting dalam rasa makanan? Secara kimia, garam tidak hanya menambahkan rasa asin pada makanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan cita rasa makanan dengan beberapa cara. Ketika garam ditambahkan ke makanan, itu membantu meningkatkan kelarutan beberapa senyawa kimia yang terkandung dalam makanan, termasuk senyawa yang memberikan rasa. Misalnya, garam dapat membantu zat-zat rasa seperti asam amino, yang terkandung dalam protein, lebih mudah larut dalam air dan tersebar secara merata di permukaan makanan. Selain itu, garam juga memiliki sifat yang mempengaruhi struktur dan tekstur makanan. Ketika garam digunakan dalam proses pengolahan makanan seperti penggaraman atau pengasinan, ia dapat membantu mengubah sifat fisik makanan tersebut. Contohnya, dalam proses pengasapan daging, garam membantu mengeluarkan air dari daging dan membantu mengawetkan serta memperkuat tekstur daging. Tidak hanya itu, garam juga memiliki peran dalam proses kimia yang penting dalam memasak. Misalnya, ketika garam dilarutkan dalam air, ia memecah menjadi ion natrium Na+, dan ion klorida Cl-. Ion-ion ini berperan dalam menghantarkan sinyal saraf dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Selain itu, ion-ion tersebut juga berperan dalam proses pengangkutan nutrisi dan pembuangan limbah dalam tubuh manusia. Dalam rasa makanan, garam membantu menyeimbangkan rasa lainnya. Selain memberikan rasa asin, garam juga dapat mengurangi rasa pahit dan meningkatkan rasa manis dan umami dalam makanan. Ini karena garam dapat mengurangi sensitivitas reseptor rasa pahit di lidah kita, sementara sebaliknya, ia dapat meningkatkan aktivitas reseptor rasa manis dan umami. Secara evolusioner, manusia telah mengembangkan preferensi terhadap makanan yang mengandung garam karena kebutuhan biologis dan sifat-sifatnya yang meningkatkan cita rasa makanan. Garam adalah nutrisi penting bagi tubuh manusia, dan keberadaannya dalam makanan memberikan sinyal kepada otak bahwa makanan tersebut kaya akan mineral penting. Karena garam secara alami ditemukan dalam lingkungan dan makanan, manusia telah mengasosiasikan rasa garam dengan makanan yang bergizi dan lezat. Dalam kesimpulannya, penggunaan garam sebagai bumbu makanan bukan hanya berasal dari preferensi rasa, tetapi juga terkait erat dengan sifat-sifat kimia dan biologisnya yang berperan penting dalam proses pengolahan makanan, pengembangan cita rasa, dan kebutuhan nutrisi tubuh manusia. Hal apapun yang pernah kita pikirkan, belum tentu itu adalah hal yang tidak berguna. Ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh nan aneh yang seringkali kita abaikan, padahal ada jawaban yang serius di baliknya. Sampai jumpa di video lainnya, terima kasih.